Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dalam kondisi cuan ataupun profit, sangkut atau profit, sangkut ataupun cuan. Anda sekarang pasti lagi geleng-geleng kepala, lagi pusing yang marketnya makin turun menurun. Udah saya katakan, market itu nggak selamanya naik, juga nggak ada selamanya turun. Kalau nggak ambil strategi, kalau nggak ambil betul-betul kita harus menahan diri. Makanya channel ini anti sangkut untuk menjaga daripada psikis Anda teman-temanku semua, agar kita menang dalam pertempuran di dalam bermain cryptocurrency ini. Udah saya bilang dari kemarin, ini kenaikan sedikit dari Fed yang disuntikkan, dananya pun yang banyak masuk ke logam mulia seperti silver dan emas. Untuk BTC hanya beberapa, makanya BTC nya naik. Untuk kenaikan ini ada dana suntikan dari Fed pun itu nggak seberapa, dan sebetulnya akal-akalannya si Fed, karena sekarang banyak perbankan banker-banker di AS yang rontok, juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut. Ini Fed juga nggak mau seperti itu, suntikan dana sedikit, kasih napas sedikit agar naik, dan intinya untuk menguntungkan dia juga. Kenapa untuk menguntungkan dia juga? Nanti ujung-ujungnya agar naik lagi suku bunganya dari Fed. Di situ nanti hancur lagi ke bawah lagi. Kalau sudah memang klepek-klepek, sudah nggak berdaya, baru diinfus lagi sama Fed, itulah baru next bulan kembali. Makanya di dalam kripto ini harus sabar. Kalau Anda hanya jaga lilin, Anda nungguin candlestick tiap hari, yang ada Anda sangkut. Itu yang pertama. Yang kedua, pusing kepala, bisa Anda jadi sakit, badannya kurus, tidak cuan malah buntung. Ini saya ngomong belak-belakan, saya ngomong apa adanya, saya ngomong fakta apa adanya. Apalagi yang main leverage, sorong bawah, sorong atas, tambah kacau lagi. Jadi jutawan itu permainannya memang long term holder, jangka panjang, dan mencari developer yang bagus, yang permodalannya ada, baru kita masuk di situ. Kita tunggu jangka panjang, di situ kita akan menjadi jutawan. Sebagai contoh, kalau omongan saya dianggap ini omongan yang merupus seperti ini. Saya mengenal Dogecoin itu dulu masih harga 50 perak, ketika harga 200 saya jual. Nggak taunya sekarang di atas 1000 juga. Pernah tahun 2021 next bulan kemarin sampai harga 10.000. Karena apa? Itu koin komunitas yang besar, tapi didukung, dipegang oleh Mbah Elon. Makanya kalau mencari token, kita harus tahu developernya siapa, keuangannya seperti apa, dan sudah dapat dibaca historinya. Seandainya ini maaf, kalau token sebelah saya pernah beli token selama 2 tahun, segitu-gitu saja perjalanannya, bisa kita analisis, bisa kita amati, itu selamanya akan seperti itu. Tapi kalau untuk koin BRIS ini, yang namanya sudah masuk ke Indodax, udah diriset sama Oscar Darmawan dengan punya BRC20, kemungkinan ini akan the next matic seperti Dogecoin juga, naik di atas 1000. Mudah-mudahan, amin. Tapi saya nggak muluk-muluk, dengan Rp1 saja sudah alhamdulillah, sudah cuan banyak. Dengan saya buat channel ini untuk para pemula, anak-anak muda, agar nggak main pinjol, nggak jual motor, langsung percaya begitu saja dengan tutorial yang jutawan-jutawan. Saya kasihan agar dia itu mendapatkan channel yang pas. Terima kasih bagi subscriber yang sudah subscribe ke channel ini, mudah-mudahan cuan. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan saya semangat untuk membuat video ini. Saya bukan merupus, saya ingin memacu teman-temanku semua agar cuan. Kita di sini bertarung dengan orang seluruh dunia, dengan paus, dengan para pakar-pakar, dari orang kecil sampai orang besar, sampai Fed,
itu banyak yang bermain. Semua politik perdagangan kripto ini hati-hati. Kalau dana sekarang yang masuk suntikan dari Fed itu kebanyakan masuk ke silver sama ke emas logam mulia. Yang untuk BTC ada cuma sedikit, nggak seberapa, tapi itu pun langsung terbang tinggi. Kemungkinan ke depan sebulan yang akan datang, kalau memang banyak perusahaan yang hancur, perbankan yang hancur, yang katanya cryptocurrency dikatakan skema ponzi, malah perbankan juga malah banker-banker seperti itu. Nanti cryptocurrency ini yang namanya BTC sudah diakui sebagai aset komoditas, kemungkinan untuk double top bisa terjadi. Itu hanya kemungkinan, tapi saya rasa untuk satu double top pun sudah lumayan. Saya nggak masuk ke BTC karena dananya sempit. Saya masuk di Coinbase ini dengan koin-koin yang lain. Oke, sekarang kita lihat ke BTC nya. Kalau melihat BTC nya ini kondisi di pucuk. Ini kalau Anda masuk sekarang, Anda namanya beli di pucuk. Ini sudah mulai ada warna merah, kemungkinan akan turun. Dan di indikator Ichimoku ini ada lekukan yang ke bawah, kemungkinan dia akan koreksi sampai sini, dan mungkin kalau demandnya kuat, ada kucuran dana lagi, akan melanjutkan kenaikan. Itu salah satunya, tapi juga bisa dengan berita yang jelek bisa dia turun ke bawah. Kalau pakai strategi, betul-betul pakai mental kita, pemikiran yang jernih, kita nggak buru-buru. Ini fungsinya seperti ini. Kita harus menggunakan juga technical analisisnya, kita harus tahu, indikator harus tahu setidaknya. Juga di RSI nya ini kan kondisinya di atas garis-garis ini udah termasuk di pucuk. Ini sekarang nggak waktunya beli. Kalau beli tetap kita sabar, intinya sabar, nunggu kita di bawah. Kalau nanti sudah RSI nya ini udah turun ke bawah, ini baru kita masuk. Ini kondisinya di dalam candle yang atas ini juga, ini kondisinya lagi di pucuk sekali. Kalau kita masuk ini penjut. Yang RSI nya ini kondisinya juga sama di atas, ini tidak waktunya untuk masuk kalau mengacu dengan indikator RSI maupun daripada Ichimoku-nya. Untuk BTC-nya seperti itu, kondisinya ini sangat riskan. Tapi kalau yang bagi pemula yang gila FOMO, mendengar berita yang tanpa kontrol dulu, tanpa pengalaman, tanpa belajar, mungkin main masuk saja. Makanya ini channel ini untuk seperti itu, kita mendorong supaya di sini itu cuan seperti itu. Kita lihat lagi di koin-koin yang lain. Agar rileks, kita lihat sejenak di CMC. Untuk BTC nya per video ini dibuat sudah agak turun 418 juta sekian. Untuk BNB nya 5.150.000, ada kenaikan lagi untuk sampai 20%. XRP nya 58 naik 2%, sedangkan Cardano naik 9%. Cukup lumayan nih Cardano. Polygon masih sama 14%. Dogecoin naik sedikit 1147. Untuk Solana 336. Ini Solana itu saya bahas pernah di bawah 100, sekitar 100-an. Untuk Shiba masih tetap. Ini sekalian saya bahas juga, ada komen yang seperti itu, yang namanya kita di sini membuat channel video dengan betul-betul saya ingin memberikan pelajaran kepada pemula-pemula, dengan kesadaran saya untuk memberikan kepada pemula-pemula, untuk memberikan warning supaya kita tetap jangan sampai kita terlalu semangat sekali di kripto. Kita pakai strategi kita, biarlah orang ngomong seperti apa, yang penting intinya saya ingin membangun channel ini untuk subscriber saya yang percaya, agar saya bisa memberikan warning supaya pas untuk mengambil keputusan. Yang katanya token ini dibahas, nyatanya begitu, kayak yang namanya token ini dibahas seperti itu, hanya merupus. Kita bukan namanya omong kosong, kita melihat histori yang pernah yang ada. Dulu saya mengenal BNB ini masih harga murah sekali. Kenapa BNB ini sampai menjadi sekarang seperti ini, yang menjadikan top 4 CMC? Ini karena satu, fundamentalnya bagus, namanya developernya GZB
Binance, siapa yang nggak kenal, siapa yang nggak tahu kalau dia nggak berfundamental bagus. Ini salah satu contoh kalau Anda ingin tahu. Terus apalagi, mana lagi, Cardano pendiri ETH, ini jelas bagus. Nggak selamanya koin micin ini jelek. Ini dulu saya mengenal Dogecoin tuh masih harga murah sekali. Matic seperti apa harganya dulu, memang banyak yang sukses, memang banyak yang jadi jutawan, asal kita betul-betul teliti untuk memilih token. Ya kita kan bisa dilihat historinya. Kalau memang 2 tahun token sebelahnya hanya seperti itu aja, yang hanya turun, nggak ada perkembangan, saya mau ngomong apa lagi? Saya ngomong fakta apa adanya. Saya masuk di Raca itu bukan sedikit, yang namanya developernya ini, yang namanya backingannya ini, yang katanya 3 hari lagi, sebulan lagi mau masuk Binance, kok nggak jadi kenyataan. Memang nggak listing di mana-mana, sampai sekarang marketnya masih kecil, yang ada harga makin turun makin hancur, nggak seberapa kalau ketika kenaikan. Tapi kalau yang saya bilang untuk koin Breeze ini, bukan saya mendukung 100%, bukan saya di sini di endorse sama koin Breeze, enggak, saya itu masih channel masih kecil. Tapi ini saya bicara fakta apa adanya, sesuai dengan pengalaman yang saya punya. Selama ini saya masuk di cryptocurrency, saya baru melihat koin Breeze sampai masuk ke Indodax. Saya beli koin micin itu bukan 1-2, nggak terhitung lagi semua beli di mana, pasti beli di exchange luar. Ini namanya masuk Indodax. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Itu aja intinya. Kalau yang lain mau komen yang model-model ya silakan aja, itu hak Anda. Sekarang kita bahas koin yang lain yang lebih penting daripada membahas komen yang nggak jelas. Selanjutnya saya bahas koin Shiba. Untuk penggemar Shiba, untuk Amri Shiba ini kondisinya lagi bearish. Di dalam awan Ichimoku ini adalah dia di bawah daripada awan. Targetnya di mana? Dia mungkin akan turun ke bawah lagi. Dengan berita-berita yang seperti ini, ada kenaikan sedikit dari Fed, itu pun nggak mungkin akan bertahan lama dengan kondisi global yang buruk. Saya harap untuk sabar, dan di sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol juga suatu hal yang penting. Dari ngobrol ini kita akan menjadi pengalaman, akan menjadi tahu. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini saya bukan hanya membahas technical analysis. Kalau TA tetap saya bahas, tapi saya juga mengamati bagaimana pergolakan pasar, bagaimana secara pribadi saya sendiri saya amati, saya nilai dengan teknik-teknik sesuai dengan pengalaman saya. Sekarang sebagai contoh saja, token yang holdernya banyak tapi harganya nggak ngaruh, ada Setmoon, ada koin-koin sebelah yang sampai holdernya di atas 1 juta lebih, bahkan ada yang 2 juta. Tapi saya nggak mengunggulkan daripada Breeze Coin ini. Holder dia nggak penting, yang penting yang diutamakan sekarang ini dari proyek-proyeknya dan gencar-gencarnya listing di mana-mana. Ini yang saya suka dari Breeze. Sebab kenapa? Dengan holder yang banyak, kalau holdernya saya dengar-dengar kabar ada yang banyak holdernya dari bot ataupun robot, itu kan nggak ngaruh dengan harga. Memang robot bisa beli, makanya dari itu di channel ini saya juga membahas, di samping technical analysis juga saya bahas juga dengan sesuai pengalaman saya, yaitu kita amati secara semendetil mungkin pergerakan daripada koin-koin yang akan kami berikan info dan akan kami untuk masuk untuk membelinya agar cuan. Mungkin sementara waktu karena hari Minggu, usahakan untuk keluarga dulu, santai-santai dulu. Anda jalan-jalan dulu untuk keluarga, anak istri di bawah yang masih bujang mencari pacar, ya, yang sudah punya gebetannya di bawah jalan-jalan untuk agar santai dulu sejenak, agar rileks, agar kepala nggak botak, agar kita nggak pusing. Mungkin hanya cukup sekian dulu. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.